Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika makhluk mitologi yang ada di dalam Alkitab ternyata masih ada hingga sekarang? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Midnight Mass. Series ini terdiri dari 7 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah pulau yang berada di tengah lautan. Di pulau itu terdapat pemukiman penduduk yang jumlahnya tak cukup banyak. Kemudian cerita akan beralih ke seorang pria bernama Warren yang berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke suatu tempat. Okay. Warren menemui salah satu temannya yang akan membeli ganja. Tak lama kemudian, datanglah salah satu teman dari Warren yang bernama Ali. Bal yang merupakan pemasok ganja, dia pun merasa khawatir jika ulahnya ketahuan, sebab ayah dari Ali adalah syarif di pulau tersebut. Ali pun berjanji jika dia tak akan memberitahu siapapun apalagi ayahnya. Ketika sudah mendapatkan ganja yang dia inginkan, Warren pun mengajak kedua temannya untuk bersantai di tepi pantai dengan menghisap ganja. Di tengah perjalanan, Warren bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lisa yang merupakan seseorang yang disukainya. Walaupun Lisa mengalami lumpuh permanen, Warren tetap menyukai Lisa apa adanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Warren menikmati berbagai ganja yang dibelinya dengan salah satu temannya. Ali yang ikut bersama Warren pun dia menolak ajakan Warren untuk ikut menikmati ganja. Hal ini dikarenakan Ali yang beragama Islam. Ali mengatakan jika di dalam agamanya diharamkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Pagi harinya, kita diperlihatkan seorang pria bernama Riley yang merupakan kakak dari Warren. Riley baru saja bebas dari penjara akibat kejadian yang menimpanya di masa lalu. Kejadian yang menimpa Riley yaitu kecelakaan yang dialaminya dan menewaskan seorang wanita. Kecelakaan ini disebabkan karena Riley yang sedang mabuk dan tak sengaja menabrak seorang wanita. Akibat kejadian itu, Riley pun memutuskan untuk bertobat dan berhenti mengkonsumsi minuman keras. Setibanya di dermaga, Riley disambut oleh ibunya yang sangat menantikan kedatangannya. Ketika Riley berjalan pulang ke rumahnya, dia pun dipandang oleh seorang wanita yang merupakan mantan pacarnya yang saat ini sedang hamil. Dia bernama Erin. Tak hanya itu, seorang syarif yang merupakan ayah dari Ali pun juga ikut memandang Riley yang baru bebas dari dalam penjara. Ayah dari Ali ini bernama Hasan. Hasan kemudian memasuki kantornya dan membangunkan seorang pria bernama Joe yang merupakan seorang pemabuk berat. Hasan berkali-kali memperingatkan Joe agar berhenti meminum minuman keras. Akan tetapi, Joe tak pernah mendengarkan perkataan dari Hasan. Kembali ke Riley, setibanya dia di rumahnya, ibunya pun menceritakan berbagai perubahan yang terjadi di pulaunya. Tak hanya itu, ibu dari Riley juga menceritakan berbagai pendatang yang tinggal di pulau mereka. Pendatang tersebut adalah Dr. Sarah yang sebelumnya memeriksa kandungan dari Erin dan ibunya yang bernama Gunner. Mereka berdua merupakan keluarga dari pastor yang memimpin di dalam gereja. Ketika sedang makan bersama, ayah dari Riley mengatakan jika terdapat sebuah rumor mengenai pastor Monsignor yang memimpin misa di dalam gereja yang rumornya digantikan oleh seorang pastor muda bernama Paul.
Ibu dari Rally yang mendengarkannya pun seketika merasa terkejut dan bertanya-tanya. Ayah dari Rally pun juga tak tahu pasti tentang apa yang terjadi. Keesokan paginya, tepat pada hari Minggu, beberapa orang pun mulai melakukan misa atau beribadah ke dalam gereja seperti kegiatan yang biasa mereka lakukan. Di dalam gereja, mereka semua pun dibuat terkejut dengan hadirnya pastor baru yang terlihat sangat muda. Mereka semua pun bertanya-tanya tentang di mana pastor Monsinyur berada. Pastor Paul pun menjawab jika Monsinyur sedang bepergian keluar pulau. This morning, I'm Father Paul Hill and Selesai kegiatan doa bersama, Pastor Paul menasihati mereka semua dengan berbagai kalimat yang menyentuh hati. Sebagian dari mereka pun merasa terharu dengan nasihat yang disampaikan oleh Pastor Paul. Namun, sebagian dari mereka menganggap jika Pastor Monsinyur lebih baik dari Pastor Paul. Sepulangnya dari gereja, Rally bertemu dengan mantan pacarnya dan mengajaknya untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan, Rally saling bercerita satu sama lain bersama Erin. Rally menceritakan berbagai kisahnya selama dia meninggalkan pulau. Sementara itu, Erin menceritakan dirinya yang sedang mengandung. Seketika, Rally pun langsung lemas dan tak menyangka jika Erin sudah memiliki pasangan. Namun, Erin menjelaskan jika ayah dari bayi yang dikandungnya kini telah meninggalkannya. Erin dahulu diminta untuk menggugurkan bayinya oleh pasangannya, akan tetapi dirinya menolaknya. Malam harinya, hujan badai pun menerjang seluruh pulau dengan waktu yang cukup lama. Rally yang berdiri di samping jendela, dia melihat seorang pria yang fisiknya sangat mirip dengan Monsinyur. Dengan bergegas, Rally pun berniat mengejarnya. Akan tetapi, pria itu berlari sangat cepat yang membuat Rally kehilangan jejaknya. Keesokan paginya, seluruh penduduk di pulau pun dibuat terkejut oleh bangkai kucing yang jumlahnya sangat banyak. Mereka semua pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan kucing-kucing tersebut. Syarif Hasan pun mencoba menyelidiki barangkali penyebab kematian kucing-kucing itu adalah pencemaran dari limbah kimia. Namun, Sarah yang merupakan seorang dokter, dia pun berpendapat lain jika kucing-kucing itu mati akibat dibunuh. Jika kematian kucing itu disebabkan oleh limbah kimia, harusnya juga terdapat berbagai bangkai dari ikan. Mendengar penjelasan dari Sarah, Hasan pun berpikir jika pendapat Sarah ada benarnya. Kemudian, Hasan pun bergegas menyelidiki tentang siapa pembunuh dari kucing-kucing yang tak bersalah. Di gereja, para penduduk pun semakin dikit yang berdatangan. Hanya Lisa atau wanita yang lumpuh yang rajin datang ke gereja. Selesai melakukan misa, Pastor Paul kemudian mendatangi rumah dari Sarah untuk mendoakan ibunya yang terbaring sakit. Di tengah pemeriksaan, Sarah bertanya tentang di mana ayahnya berada. Pastor Paul pun menjawab jika Monsinyur sedang beribadah ke suatu tempat. Esok harinya, Pastor Paul mengundang semua warga untuk melakukan misa sebelum tibanya hari raya Paskah. Walaupun Pastor Paul sudah memberitahu semua orang, namun yang datang ke gereja masih sebagian orang. Di dalam ceramahnya, Pastor Paul menjelaskan tentang hari raya Paskah yang merupakan hari kebangkitan. Maksud dari kebangkitan adalah hari di mana Yesus dibangkitkan kembali menurut kepercayaan umat Kristiani. Selesai melakukan misa, mereka semua pun mengadakan pesta kecil untuk menyambut hari raya Paskah yang akan tiba beberapa hari lagi. Di saat semua orang bergembira, Joe harus berduka karena anjingnya yang tiba-tiba tewas. Joe memarahi semua orang dan menuduh jika ada yang meracuni anjingnya. Syarif Hasan yang tak ingin suasana menjadi kacau, dia pun membubarkan semua orang dari acara pesta. Keesokan harinya, Syarif Hasan mendatangi Joe dan bertanya apakah ada yang menyebarkan racun tikus di sekitaran pantai. Joe pun tak tahu pasti.
Sheriff Hasan berfirasat jika tewasnya anjing dari Joe dan kucing-kucing sebelumnya akibat memakan tikus yang telah diracun. Mendengar pernyataan dari Sheriff Hasan, Joe pun menegaskan jika anjingnya telah diracun oleh seseorang bukan karena memakan tikus. Malam harinya, Riley mendatangi Pastor Paul untuk menceritakan semua masalah yang dipendamnya selama ini. Riley mengatakan jika dirinya ingin sekali tobat dan memulai hidup baru. Dirinya selalu dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Pastor Paul pun menasihati Riley agar rajin berdoa ke gereja. Pastor Paul berpendapat bahwa doa dan keyakinan kepada Tuhanlah yang bisa menenangkan hati dari Riley. Di lain sisi, diperlihatkan Bal atau pemasok dari berbagai narkoba yang tengah berjalan sendirian. Ketika Bal melewati rumah kosong, dia pun merasa terkejut karena ada suara seseorang yang memanggilnya. Merasa jika itu adalah orang yang sedang iseng, Bal pun langsung memasuki rumah kosong tersebut. Tak diduga, Bal pun langsung ditarik oleh makhluk misterius yang entah apa. Keesokan paginya, di dalam gereja, Pastor Paul menyuruh Lisa untuk berdiri dan mendatanginya. Semua orang pun merasa jika Pastor Paul sengaja merendahkan Lisa karena dia yang sedang lumpuh. Namun, tak diduga Lisa yang dinyatakan lumpuh permanen, kini dia pun bisa berjalan dengan normal. Seketika, semua orang yang ada di dalam gereja pun langsung terkejut. Pastor Paul mengatakan jika semua ini adalah mukjizat dari Tuhan dan juga air suci yang mereka minum setiap beribadah. Untuk memastikan jika Lisa benar-benar sembuh, keluarganya pun membawa Lisa ke dokter Sarah untuk memeriksakannya. Setelah diperiksa, tak ada hal aneh di tubuh Lisa. Dengan kata lain, Lisa benar-benar sembuh sepenuhnya. Di samping itu, Sarah juga merasa aneh karena ibunya yang hanya bisa terbaring di tempat tidur, kini dia perlahan bisa berjalan seperti orang yang kembali muda. Keesokan harinya, Lisa mulai bersekolah seperti halnya teman-temannya. Semua orang yang menyaksikan Lisa pun benar-benar tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apabila dipikir dengan logika, kesembuhan Lisa benar-benar tak masuk akal. Akibat kesembuhan dari Lisa, para penduduk di pulau pun mulai berbondong-bondong untuk beribadah ke gereja. Kursi gereja yang biasanya masih tersisa banyak, kini tak tersisa sedikit pun. Bahkan, beberapa orang memutuskan untuk duduk di lantai karena kekurangan tempat duduk. Pastor Paul pun berceramah bahwa kesehatan dari Lisa merupakan mukjizat dari Tuhan. Tak lama kemudian, Pastor Paul pun tiba-tiba tak sadarkan diri dan jatuh ke lantai. Seketika, Pastor Paul pun teringat masa sebelumnya mengenai dirinya yang curhat ke Tuhannya bahwa dia telah melakukan kebohongan yang sengaja dia sembunyikan ke masyarakat. Pastor Paul menjelaskan jika sebenarnya dirinya adalah Monsinyur. Ketika dirinya beribadah ke Yerusalem, dirinya memutuskan untuk mencari sebuah tempat yang rumornya merupakan sebuah tempat dari malaikat di dalam Alkitab. Tak lama kemudian, Pastor Paul tersadar dari pingsannya setelah Sarah memeriksanya. Sarah kemudian meminta izin untuk mengambil sampel darah dari Pastor Paul untuk dia teliti lebih lanjut. Dengan demikian, dirinya bisa mengetahui penyebab dari Pastor Paul mengalami pingsan. Di lain sisi, Lisa mendatangi Joe yang merupakan orang yang menjadi penyebab dirinya mengalami lumpuh. Lisa mengatakan jika selama bertahun-tahun dirinya tak pernah memaafkan Joe sedikit pun. Lisa masih mengingat kejadian beberapa tahun lalu mengenai Joe yang menembak tulang belakangnya saat Joe tengah mabuk. Namun, Lisa menjelaskan kedatangannya kemari bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memaafkan Joe. Seketika, Joe pun langsung terharu dan menangis. And I see you now. Malam harinya, Riley bertemu dengan Erin ketika dia hendak pergi ke gereja untuk curhat kepada Pastor Paul. Di tengah perjalanan,
Riley saling berbalas cerita dan bercanda bersama dengan Erin. Beberapa saat kemudian, Riley pun akhirnya tiba di depan gereja. Ketika Riley akan masuk ke dalam gereja, terdapat Joe yang juga melakukan curhat kepada Pastor Paul. Pastor Paul mengatakan jika Joe akan ikut bersama mereka untuk melakukan curhat bersama. Di lain sisi, diperlihatkan Ali yang meminta kepada ayahnya agar dirinya ikut ke dalam gereja. Ali mengatakan jika mukjizat yang dialami Lisa membuatnya kagum dan ingin mempelajari agama dari Lisa. Hasan pun langsung memarahi Ali dan mengatakan jika apa yang terjadi dengan Lisa bukanlah sebuah mukjizat. Di dalam agama Islam, mukjizat hanya terjadi oleh orang-orang terpilih seperti para nabi dan rasul. Actually, it's not. And that's right. Kembali ke Pastor Paul, selesai melakukan curhat bersama Riley dan juga Joe, dirinya pun tiba-tiba terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Asisten dari Pastor Paul yang bernama Biff pun langsung memeriksa keadaan dari Pastor Paul. Tak disangka, Pastor Paul telah mengembuskan nafas terakhirnya. Seketika, Pastor Paul pun kembali teringat mengenai dirinya yang mendatangi goa kuno yang rumornya merupakan tempat dari malaikat. Di dalam goa itu, Pastor Paul atau Monsinyur pun bertemu dengan makhluk aneh yang memiliki sayap layaknya kelelawar. Makhluk itu kemudian menghisap darah dan memberikan darahnya ke Pastor Paul yang membuatnya pun kembali berwujud muda. Ternyata itulah penyebab Monsinyur tak dikenali karena dirinya yang berubah menjadi muda. Tak lama kemudian, Pastor Paul pun akhirnya kembali sadar dan bangkit dari kematian. Semua orang yang menyaksikannya pun merasa tak percaya dengan apa yang terjadi kepada Pastor Paul. Keesokan harinya, diperlihatkan Erin yang memeriksakan kandungannya kepada dokter Sarah. Erin mengatakan jika akhir-akhir ini dirinya tak merasakan gerakan dari janinnya. Setelah diperiksa, dokter Sarah pun merasa terkejut karena janin yang dikandung oleh Erin tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, Erin pun langsung terpukul. Dokter Sarah kemudian menyarankan Erin untuk pergi ke sebuah kota dan memeriksakan kandungannya lebih lanjut. Kembali ke Pastor Paul, dirinya pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Pastor Paul mengatakan kepada Biff jika dirinya merasa kurang sehat dan butuh istirahat lebih lanjut. Untuk sementara waktu, misa di dalam gereja diliburkan untuk sementara. Setelah Biff pergi, Pastor Paul pun merasakan keanehan mengenai kulitnya yang terbakar ketika terkena sinar matahari. God's time. Beralih ke Erin, dia pun didatangi oleh Riley yang ingin menemuinya. Riley kemudian bertanya tentang apa yang terjadi kepada Erin, sebab wajahnya terlihat sedang sedih. Erin pun mengatakan jika dirinya baru saja mengalami keguguran. Mendengar hal itu, Riley pun langsung berduka tentang apa yang dialami oleh Erin. Beralih ke Pastor Paul, ketika dia baru tiba di rumahnya, dia pun didatangi oleh Joe setelah lama tak melakukan sesi curhat. Joe mengatakan jika nasihat dari Pastor Paul membuat dirinya berhenti meminum minuman keras. Joe pun kemudian memeluk Pastor Paul sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi, Pastor Paul malah bersikap aneh yang membuat kepala Joe pun terbentur meja dengan sangat keras. Ketika kepala Joe mulai mengeluarkan darah, Pastor Paul bukannya meminta pertolongan, malah dia mulai meminum darah dari Joe. Keesokan paginya, semua orang pun menunggu Pastor Paul yang tak kunjung tiba di dalam gereja. Biff kemudian mendatangi rumah dari Pastor Paul dan melihat mayat Joe di sana. Biff pun bertanya tentang apa yang terjadi. Pastor Paul menjelaskan jika semuanya terjadi begitu saja.
Pastor Paul juga menunjukkan rahasianya mengenai dirinya yang merupakan Monsinyur. Di samping itu, Pastor Paul juga menunjukkan tubuhnya ketika terkena sinar matahari. Pada akhirnya, Biff menggantikan Pastor Paul dan mengatakan jika Pastor Paul belum sembuh sepenuhnya. Selesai berdoa bersama, Biff memanggil kedua orang yang salah satunya adalah ayah dari Lisa. Biff mengatakan jika Pastor Paul telah menyembuhkan anaknya. Kini, gantian ayah Lisa untuk membantu Pastor Paul yaitu membuang jasad dari Joe. Biff mengatakan jika kematian Joe adalah kewajaran karena dia yang merupakan seorang pendosa. Di lain sisi, diperlihatkan Erin yang berada di suatu kota untuk menunggu hasil pemeriksaan dari kandungannya. Tak diduga, seorang dokter pun mengatakan jika hasilnya adalah negatif. Hasil tersebut berarti jika Erin dinyatakan tak pernah hamil. Mendengar hal itu, Erin dibuat semakin stres dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Malam harinya, Pastor Paul yang tak kuat menahan lapar dan haus darah, dia pun berdoa dan terus memanggil makhluk mitologi sebelumnya yang dia anggap sebagai malaikat. Tak lama kemudian, muncullah makhluk tersebut yang memberikan darahnya ke sebuah botol. Riley yang kebetulan ingin mendatangi Pastor Paul, dia pun merasa terkejut dengan makhluk yang dilihatnya. Makhluk itu pun kemudian menyerang Riley dan menghisap darahnya. Keesokan harinya, Erin mendatangi rumah dari Riley sebab sudah 2 hari Riley tak menemuinya. Erin kemudian bertanya kepada ibu dari Riley tentang di mana anaknya. Ibu dari Riley pun menjawab jika Riley juga tak pulang sudah 2 hari. Ibu dari Riley berpikiran jika Riley sedang pergi ke kota seberang. Untuk memastikan hal itu, Erin pun menemui pekerja di dermaga dan bertanya apakah mereka melihat Riley pergi ke kota seberang. Pekerja di dermaga itu pun menjawab jika dia tak pernah melihat Riley menaiki sebuah kapal. Karena merasa ada yang aneh, Erin pun mendatangi Hasan untuk melaporkan hilangnya Riley. Sheriff Hasan pun mengatakan jika Joe akhir-akhir ini juga tak terlihat. Sheriff Hasan merasa ada yang aneh setelah kedatangan pastor baru pengganti dari Monsinyur. Listen, Home for dinner. His parents said so. Malam harinya, Pastor Paul kembali memimpin misa di dalam gereja seperti masa-masa sebelumnya. Bedanya, kegiatan ini dilakukan di malam hari. Pastor Paul mengatakan jika kegiatan doa bersama akan diganti di malam hari. Pastor Paul beralasan jika malam hari adalah malam yang sunyi dan tenteram untuk beribadah. Selesai doa bersama, Gunnar yang kini kembali sehat pun langsung memarahi Sarah dan mengatakan jika dia tak ingin lagi untuk datang ke gereja. Sebab, kegiatan di gereja seharusnya dilakukan di pagi hari. Sementara itu, Erin dikejutkan oleh kedatangan Riley yang tiba-tiba mengajaknya untuk pergi ke tengah laut. Erin pun bertanya-tanya mengapa Riley tiba-tiba seperti ini. Riley kemudian menjelaskan suatu hal yang pastinya Erin tak akan mempercayainya. Riley menjelaskan jika sebelumnya dirinya telah digigit oleh makhluk aneh yang entah apa. Makhluk itu membuat dirinya merasa fit dan bugar. Akan tetapi, ketika tubuhnya terkena sinar matahari, kulit-kulitnya pun mulai terbakar. Riley pun mengatakan jika Pastor Paul telah menyembunyikan sesuatu yang hanya dia ketahui. Riley juga mengatakan jika Pastor Paul menjelaskan kepadanya mengenai makhluk tersebut yang dapat membuat manusia hidup abadi. Akan tetapi, kelemahannya terdapat pada darah dan sinar matahari. Tak hanya itu, Pastor Paul juga mengatakan jika Riley akan hidup abadi sepertinya selagi dirinya tak terkena sinar matahari. Setelah 2 hari berlangsung, Riley memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan surat untuk orang tuanya dan juga adiknya. Riley mengatakan jika tujuannya mengajak Erin untuk mengucapkan salam perpisahan. Riley menyadari jika Erin tak akan percaya mengenai ceritanya. Maka dari itu,
Riley menginginkan agar Erin menyaksikan secara langsung bahwa penjelasannya benar-benar nyata. You're out here to scare you or to isolate you. I'm just so sorry you have to see this. Ketika matahari telah terbit, tubuh dari Riley pun langsung terbakar dan berubah menjadi abu ketika terkena sinar matahari. Seketika, Erin langsung berteriak dan merasa histeris. Setelah kejadian tersebut, Erin dibuat merasa shock dan mencoba menceritakan hal itu kepada Dr. Sarah, sebab hanya Sarahlah yang bisa dia percayai. Ketika Erin menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Riley, Erin diajak oleh Sarah untuk pergi ke ruang labnya. Sarah kemudian menunjukkan darah dari Pastor Paul yang tiba-tiba terbakar ketika terkena sinar matahari. Sarah juga bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Merasa jika ada suatu hal yang akan terjadi di hari raya Paskah, Sarah mengajak ibunya dan juga Erin untuk pergi ke kota seberang. Sebelum itu, Erin mendatangi keluarga dari Riley dan mengajak mereka untuk pergi ke kota seberang. Akan tetapi, keluarga dari Riley pun menolaknya. Honest. My, what an odd request. Sore harinya, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi sesuai rencana sebelumnya. Akan tetapi, seorang pekerja di dermaga mengatakan jika beberapa kapal tak akan mendatangi dermaga sebab malam ini adalah hari Paskah. Mendengar hal itu, Sarah pun berfirasat jika akan terjadi suatu hal yang direncanakan oleh Pastor Paul. I can. If I did. Malam harinya, bawahan dari Biff pun mematikan aliran listrik dan juga sinyal jaringan yang entah tujuannya apa. Secara bertahap, Biff mendatangi penduduk pulau dan mengajak semua orang untuk beribadah ke dalam gereja untuk memperingati hari Paskah. Di samping itu, Ali yang merupakan umat Islam, dia pun mengajak ayahnya untuk ikut ke dalam gereja. Sebab, Pastor Paul mengatakan kepada semua orang jika akan ada mukjizat malam ini. Using in the church itself, that is. Figured. Setibanya semua orang di dalam gereja, Pastor Paul berceramah jika hari Paskah merupakan hari kebangkitan. Pastor Paul ingin menunjukkan kepada semua orang mengenai kebangkitan yang benar-benar nyata. Pastor Paul kemudian menyuruh bawahan Biff untuk meminum sebuah racun. Seketika, dia pun langsung tak bernafas. It's all right. It's all right. This will be over soon. Soon. Dari pintu gereja, muncullah makhluk sebelumnya yang dianggap sebagai malaikat oleh Pastor Paul. Pastor Paul mengatakan jika makhluk tersebut merupakan makhluk mitologi dan juga malaikat di dalam Alkitab. Makhluk itu pun langsung membangkitkan bawahan dari Biff dari kematian. Seketika, semua orang pun mulai meminum racun yang disediakan oleh Pastor Paul. Di samping itu, Ali memutuskan untuk ikut meminum racun dan mengatakan jika dia ingin memilih agama baru. Melihat anaknya yang terpengaruh, Hasan pun hanya bisa menangis dan tak menyangka dengan apa yang dilakukan anaknya. Gunnar yang tak tahan lagi, dia pun menembak makhluk sebelumnya dengan pistol milik Syarif Hasan. Seketika, Gunnar langsung dibawa oleh makhluk tersebut ke suatu tempat. Sementara itu, beberapa orang yang meminum racun pun akhirnya bangkit kembali dengan sikap yang sangat aneh. Mereka semua menyerang orang-orang yang tak meminum racun dengan menghisap darahnya. Erin yang menyaksikan hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi dari dalam gereja dan menembak Biff yang merupakan dalang di balik semua ini. Erin bersama Sarah dan juga beberapa orang lainnya pun memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat. 5 minutes behind. Singkat cerita, Gunnar pun kembali sadar dan mendatangi Pastor Paul di dalam gereja. Gunnar sudah menyadari jika Pastor Paul merupakan suaminya. Kembali ke penduduk pulau yang berubah menjadi makhluk aneh,
mereka pun mulai memangsa semua penduduk di dalam pulau agar mereka semua juga terinfeksi. Ternyata, alasan Biff menyuruh bawahannya untuk mematikan aliran listrik dan juga jaringan agar tak ada seseorang yang bisa meminta tolong. To the mainland, but off the island, at least. My parents? Sementara itu, Erin akhirnya ketahuan oleh Biff ketika tengah bersembunyi. Ibu dari Riley pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh mereka semua untuk menyelamatkan diri. Kembali ke Gunner, dia pun menasihati suaminya jika apa yang sedang terjadi bukanlah sebuah mukjizat, melainkan semua ini adalah bantuan dari seorang iblis. Makhluk yang dianggap Pastor Paul sebagai malaikat sebenarnya adalah iblis. Seketika, Pastor Paul pun langsung merasa menyesal. Di lain sisi, Lisa bersama Warren berhasil melarikan diri dari gereja sebelumnya. Ketika mereka berdua tengah bersembunyi, mereka pun melihat makhluk sebelumnya yang sedang memangsa beberapa orang. Melihat hal itu, Lisa memutuskan untuk membakar makhluk tersebut. Di samping itu, Erin bersama Sarah dan juga Hasan pun memutuskan untuk membakar semua tempat yang bertujuan agar mereka semua tak bisa pergi ke kota seberang dan juga bersembunyi. Apabila mereka pergi ke kota seberang, maka mereka akan menginfeksi seluruh penduduk kota. Di dalam gereja, Pastor Paul tak sengaja melihat anaknya yang ingin membakar gereja. Bukannya mencegahnya, Pastor Paul malah menyuruh anaknya untuk melanjutkannya. Akan tetapi, Sarah tiba-tiba tertembak oleh bawahan dari Biff. Merasa sangat bersedih, Gunner pun langsung membakar gereja dan membawa anaknya untuk pergi dari sana. Sementara itu, tempat terakhir yang akan digunakan untuk bersembunyi oleh Biff dan yang lainnya malah akan dibakar oleh Hasan dan juga Erin. Sayangnya, usaha mereka pun malah ketahuan oleh penduduk pulau. Di samping itu, Erin malah ditangkap oleh makhluk sebelumnya yang kemudian menghisap darahnya. Tak habis pikir, Erin mulai menyobek sayap dari makhluk tersebut agar dia tak bisa terbang. Sementara itu, Ali yang tak tega melihat ayahnya disakiti, dia pun memutuskan untuk membakar tempat terakhir yang akan digunakan untuk bersembunyi dari sinar matahari. Pada akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk berserah diri dan menunggu ajal mereka. Ketika matahari mulai terbit, mereka semua pun mulai terbakar satu persatu. Di lain sisi, hanya tersisa Warren dan juga Lisa yang masih selamat, dan kemudian series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.